Saya Bu. Ya, oke. Hendak bertanya. Panggilannya siapa? Rozi? Iya Bu. Ya, silakan Rozi. Itu Bu, hendak tanya begini. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang pasal-pasal yang mengandung unsur bersifat kumulatif dan alternatif. Nah itu Pasal bagaimana unsur-unsur cara ya? membedakannya? Unsur-unsur. Ya unsur yang bersifat kumulatif dan alternatif. Nah itu bagaimana cara membedakan ketika ada perkara itu kan kita harus mengklasifikasikan ini termasuk yang cocok dengan pasal apa gitu kan Bu. Nah itu cara membedakan pasal-pasalnya termasuk kumulatif atau alternatif itu bagaimana Bu? Oh, itu tadi kan saya membicarakan mengenai cara menentukan unsur ya dalam satu tindak pidana. Karena ada tindak pidana formil atau delik formil. Kalau delik formil itu kan semua unsurnya itu harus terpenuhi. Misalkan tadi ya, saya contohkan yang pencurian tadi. Unsur mengambil itu harus ada, kemudian unsur unsur barang harus ada, unsur barang siapanya harus ada, kemudian unsur melawan hukumnya juga harus ada gitu. Itu delik formil. Nah, tapi ada yang unsurnya itu alternatif gitu aja. Unsurnya itu alternatif. Yang saya contohkan tadi adalah pasal penipuan. Pasal penipuan itu kan ada unsurnya nama palsu, tipu muslihat, kemudian martabat palsu. Nah, itu biasanya di dalam rumusan delik itu ditandai dengan koma. Jadi ada koma-komanya. Nah, sekarang gini Rozi, misalkan di Undang-Undang Pencucian Uang ya. Coba sih ada yang bisa buka nggak Undang-Undang Pencucian Uang? Coba di slide share, ada yang bisa nggak? Dibuka, kemudian Undang-Undang Pencucian Uang itu ada di pasal 3, coba. Rozi bisa? Ini untuk memudahkan kalian. Pencucian uang nomor 8 tahun 2010 ya Bu? Ya. Oh ya. Ini Di pasal 3 kita buka. Pasal 3. Oh ya ini. Bisa di slide share? Bisa? Ya bisa Bu. Nah ini ya pasal 3. Ini untuk memudahkan untuk itu tadi menentukan unsur yang unsurnya ini alternatif ya. Ini yang dinamakan tindak pidana pencucian uang adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain. Nah, ini tidak semua harus dipenuhi. Ini kan ada unsurnya, tapi tidak semua. Jadi akhirnya unsurnya itu ini, setiap orang ya. Jadi unsurnya adalah orang. Kemudian ini dipilih salah satu. Orang itu menempatkan atau mentransfer atau mengalihkan, membelanjakan, nah itu ya. Nah, terus kemudian apa sih yang yang ditempatkan, ditransfer, dialihkan itu apa? Adalah kekayaan, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Jadi hasil dari tindak pidana misalkan hasil dari korupsi ya, tindak pidana korupsi. Kemudian ditransfer ke rekening orang, saudaranya, istrinya, suaminya dan lain sebagainya, atau ditransfer ke temannya untuk titip gitu. Atau mengalihkan, membelanjakan tuh misalkan dari hasil korupsi tadi kemudian dibelikan rumah mewah, dibelikan berlian misalkan begitu. Nah, itu membelanjakannya supaya bisa membedakan. Bisa kan kalau begini kan kalian bisa membedakan. Oh, ini sifatnya alternatif. Bukan semuanya gitu. Bukan kumulatif gitu. Gitu ya, Rozi. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke. Boleh ditutup. Yang lain? Ibu, saya ingin bertanya. Iya, oke. Oh, saya boleh menambahkan ini nggak Bu?
pendapat tentang unsur-unsur alternatif dan kumulatif. Oh ya, tadi yang mau tanya siapa tadi? Saya Bu. Oh ya, Dwi Atia. Sebentar ya, ini Adrian mau menambahkan dulu. Ya, silakan Adrian. Oke Bu, tolong dikoreksi juga Bu. Pengetahuan saya salah satu cara membaca apakah undang-undang itu mengandung unsur alternatif atau kumulatif, salah satunya seperti yang jenengan jelaskan tadi, mengandung koma-koma demikian. Ya. Tapi ada satu lagi, biasanya alternatif juga mengandung kata atau Bu. Oh iya betul ya. Itu tadi kan ada atau ya, yang di Undang-Undang Pencucian Uang. Ya betul. Nah, kalau kumulatif juga kata dan biasanya. Kalau kata sambungnya dan, syarat itu atau unsur itu kumulatif, kalau alternatif atau. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, bagus Adrian. Ya, oke. Terima kasih Bu. Ya, sekarang silakan Dwi Atia. Oke Bu, saya ingin bertanya mengenai yang delik aduan tadi ya Bu ya. Iya. Kan tadi dijelaskan bahwa delik aduan itu hanya bisa diadukan oleh pihak yang terkait. Tapi Bu, misal kayaknya sering deh Bu kejadian misal ada tetangga atau apa yang melaporkan, tetapi polisinya itu tetap menanggapi apa yang dilaporkan itu Bu. Terus apakah polisinya itu kena pidana atau tidak salah apa-apa Bu jika polisinya tetap menanggapi aduan tersebut? Contohnya apa? Contohnya apa? Karena polisi tidak menanggapi kalau itu memang delik aduan gitu. Delik aduan itu contohnya pencabulan itu juga delik aduan gitu. Misalkan seorang bos ya mencabuli sekretarisnya misalkan. Nah ini juga delik aduan. Kalau misalkan sekretarisnya diam saja, terus kemudian orang lain melaporkan dan ternyata, nah ini yang ditakutkan itu, dan ternyata yang dicabuli ini dia enjoy aja gitu, dia mau, terus gimana coba yang melaporkan tadi? Contohnya misal Bu, pencurian rumah dan itu tetangganya yang mengetahui terlebih dahulu. Mungkin begitu, lalu tetangganya itu terburu-buru langsung melaporkan ke pihak yang berwajib, begitu Bu. Tapi bukan pencurian dalam keluarga ya? Pencurian di rumah keluarga. Kan ini tetangganya Bu. Ya memang delik aduan, jadi pasti tidak ditanggapi karena itu delik aduan. Kalau delik aduan kan nggak bisa semua orang melaporkan itu. Misalkan ada istri mencuri uang suaminya gitu, nggak bisa dilaporkan oleh siapa saja gitu. Kecuali kalau istrinya ini atau suaminya ini sudah bercerai, sudah bukan suami istri lagi. Misalkan sudah bukan suami istri lagi, terus kemudian suaminya masuk ke rumah si istri ini kemudian mencuri. Nah ini bisa dilaporkan, siapa saja boleh, bukan hanya si istrinya. Iya Bu, paham Bu. Berarti kalau semisal yang mencuri orang luar, berarti itu bukan termasuk delik aduan? Iya, delik biasa. Ya Bu ya? Iya. Kalau dalam keluarga itu delik aduan. Oh, iya Bu. Oke, yang lain. Boleh chat ya, boleh bertanya langsung, tapi lebih enak bertanya langsung kayaknya. Wifati, saya mau bertanya. Ya. Ini melanjutkan tadi pernyataan ibunya, kalau misalkan si korbannya itu ternyata tidak masalah gitu loh Bu, atau mau aja, nah itu gimana Bu selanjutnya? Apakah tidak jadi dipidana atau seperti apa? Iya, nggak jadi dipidana. Nah yang mau yang ini dicabuli, terus gimana coba dilaporkan? Memang berarti tergantung korban juga ya Bu? Ya tergantung korban juga itu. Nah kalau dia merasa enjoy mau itu, ya berarti kan bukan korban lagi dia. Gitu. Memang susah ya kalau untuk delik kesusilaan ini, kadang-kadang susahnya begitu. Oh iya ya Bu. Pembuktian juga susah ya, pembuktian juga. Misalkan pemerkosaan, nah itu pembuktiannya juga susah. Pembuktiannya itu biasanya lewat visum kan. Itu. Nah, biasanya juga si korban ini malas untuk melaporkan karena dia malu. Ini yang kasihan itu.
dia malu diketahui oleh orang lain bahwa dia sudah diperkosa atau sudah dicabuli juga, dia malu kadang-kadang. Oke, kecuali kalau korbannya tadi itu benar-benar menolak, kemudian si pelaku tadi memaksa, orang lain itu bisa membela atau orang lain itu juga bisa melaporkan. Tapi kalau korbannya diam saja, ya sudah. Yang lain? Bu Nabila izin bertanya. Iya. Di dalam delik omisionis, iya Bu, omisionis. Nah, di situ bagaimana jika terdapat seseorang dan seseorang ini tuh sengaja tidak melaporkan gitu Bu, adanya perbuatan jahat karena dia sendiri mendapat ancaman dari pelakunya, gitu Bu. Jadi kalau kayak gitu gimana Bu? Apakah tetap bisa dikenai pasal tersebut atau enggak? Tidak? Kalau ada ancaman itu harus dibuktikan ya. Jadi harus dibuktikan apakah ancaman itu benar-benar menimbulkan efek psikis bagi dia. Kalau memang iya, berarti dia tidak terkena hukuman, tidak dapat dikenakan sanksi. Tapi kalau ancamannya itu tidak menimbulkan efek psikis yang berat, misalkan dia masih bisa melawan, ya berarti masih bisa dipidana. Gitu. Terima kasih Bu. Ya. Yang lain masih ada? Ibu. Ya. Ibu izin tanya. Ibu itu semisal yang pasal 351 itu kan penganiayaan. Itu kalau kayak kasus bullying terus sampai membuat korbannya itu depresi, sakitnya tuh di psikologis, itu gimana ya Bu? Apa tetap kena yang 2,5 tahun atau enggak. Kalau yang pasal 351 ini adalah kekerasan fisik ya, kekerasan fisik. Kalau yang kekerasan psikis itu saya masih belum menemukan, kecuali ini ada perbuatan tidak menyenangkan itu. Nah, tapi perbuatan tidak menyenangkan sendiri itu karena dia tafsirannya sangat luas, itu dihapus. Jadi istilah perbuatan tidak menyenangkan itu dihapus. Itu ada di pasal coba saya ingin kalian ada yang buka pasal 310 ya. Atau coba kalian browsing ya, coba salah satu browsing perbuatan tidak menyenangkan gitu di pasalnya. Kalau nggak salah pasal 310 seingat saya. Atau 315. Coba salah satu. Siapa? Aida bisa buka? Atau Rozi lagi? Coba dibuka Rozi. Iya Bu, 310. Kalau 310, oh ya ini Aisyah sudah buka ini. Coba bisa di share. Bisa Aida? Kalau nggak bisa minta tolong Rozi lagi. Tadi sudah ketemu Rozi. Masih belum Bu. Masih belum ketemu. Pasal 310 kalau nggak salah. Perbuatan. Iya Bu. Ya. Ada. Saya ketemu tapi nggak bisa slide, nggak bisa share. Nggak bisa share. Dibaca aja, dibaca. Nah,
ayat 1, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang, supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau Oh, pidana denda itu paling banyak. pencemaran. Beda-beda. Ini yang 310 ya. 310 ini pencemaran. Yang dinamakan pencemaran nama baik itu bahwa kata-kata yang diucapkan oleh seseorang itu diketahui oleh publik. Nah, publik ini siapa sih? Nah, di situ ada penjelasannya paling sedikit 3 orang. Itu. Bukan yang itu, yang berarti pasal 315. Coba yang 315 Aida. Coba ya saya cari. Oh ya, 3. Itu tadi yang dibaca Aida pasal berapa? 310 atau 315? 310, Bu. 310. Nah, ini ada 315 juga ini penghinaan ringan adalah sebagai berikut: penghinaan yang dilakukan dengan jalan selain menuduh suatu perbuatan, misalnya dengan mengatakan anjing, bajingan dan sebagainya. Nah, ini kayaknya pasal ini bisa diterapkan di tadi ya, di bullying tadi kayaknya. Itu. Nah, nanti coba sih di browsing kemudian dicocokkan. Ada yang sebentar saya buka lagi, nanti saya share. Apa pasal 335, Bu? Oh iya 335, betul 335. Bisa di-share? Sebentar, Bu, saya coba pakai HP. Ya, betul 335. Aduh. Ibu, semisal kalau akibat psikologis itu bisa ditambah juga nggak buktinya itu? Iya, harus dibuktikan bahwa itu menimbulkan efek psikologis. Nah, untuk membuktikan itu ada efek psikologis atau tidak, nanti pengadilan itu meminta bantuan ke psikolog gitu atau psikiater. Untuk menyatakan orang itu gila itu juga kan dari situ. Kan banyak yang polisi kemudian melepaskan karena dia dianggap gila, padahal nggak bisa, polisi itu nggak bisa melepaskan gitu. Nggak bisa melepaskan begitu saja, harus melalui pengadilan, dan pengadilan pun harus meminta bantuan ke psikolog. Nah, ini ada pasal 335. Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 4.000. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain, gitu ya, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan. Nah, tapi yang ini dihapus, yang perlakuan yang tak menyenangkan ini dihapus oleh MK ya, putusan MK. Atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan. Nah, ini dihapus juga baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Nah, ini bisa kan? Ini bisa diterapkan juga di kasus bullying, bisa kan? Nah, ini bisa. Atau yang tadi kayaknya juga bisa 315, 335 ini. Nah, kenapa ini pasal yang kata-kata yang perbuatan yang tidak menyenangkan itu dihapus? Yaitu tadi karena sangat subjektif. Sangat subjektif. Ada orang yang mengatakan anjir gitu ya, misalkan anjir loh gitu, misalkan begitu. Nah, satu orang mungkin merasa tersinggung dan dia mengatakan itu tidak menyenangkan bagi saya. Tapi orang lain, biasa aja, bahasa anak muda, begitu kan? Nah, makanya kemudian dihapus. Oke, boleh ditutup.